Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bala Putra Dewa akan mempresentasikan topik economic issues in Europe, lebih spesifiknya mengenai resesi ekonomi di Uni Eropa. Di Uni Eropa itu merupakan organisasi yang pada awalnya bernama ECSC atau European Coal and Steel Community. ESC ini berubah menjadi Uni Eropa pasca Perang Dunia Kedua melalui perjanjian Maastricht di masa Belanda. Uni Eropa merupakan persingkatan negara-negara di kawasan Eropa yang memiliki 28 anggota negara. Namun pada Februari tahun ini Inggris resmi keluar dari Uni Eropa dengan adanya peristiwa Brexit atau berjalannya dampak COVID-19 terhadap perekonomian dunia. Dampak COVID-19 dalam perekonomian dunia ini, pertama, sudah tentu menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. IMF atau International Monetary Fund menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak negatif terhadap perekonomian global. Hampir 90% negara di dunia diproyeksikan akan mengalami resesi. Hal ini dikarenakan pandemi ini cukup menyusahkan kegiatan ekonomi setiap negara, seperti adanya lockdown itu sangat mempengaruhi ekonomi negara. Yang kedua, menyebabkan kemiskinan meningkat. Jelas saja menyebabkan kemiskinan meningkat. Seperti yang kita ketahui, banyaknya PHK, lalu meningkatnya lapangan pekerjaan, ditambah masih tingginya angka kemiskinan sebelum adanya pandemi. Pandemi ini sifatnya tambah memperkeruh lagi. Jadi kemiskinan ini sangat harus diperhatikan karena United Nations sendiri menyatakan bahwa lebih dari 71 juta orang di dunia ini masuk ke dalam jurang kemiskinan, dan itu sifatnya ekstrim. Selain itu juga banyak perusahaan yang nggak mampu bersaing di masa pandemi ini terpaksa harus bangkrut, hingga ini dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian dunia ini cukup mengerikan. Nah, apa dampak pandemi COVID terhadap resesi ekonomi Uni Eropa? Nah, di Uni Eropa seperti yang dijelaskan, pertumbuhan ekonominya menurun, sehingga di Uni Eropa juga akan mengalami resesi. Apa itu resesi? Resesi itu periode penurunan ekonomi sementara di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang. Biasanya resesi ini waktu penurunan ekonomi sementara, namun memasuki 2 kuartal atau lebih. Perekonomian Uni Eropa anjlok dan hancur dan dalam rekor tercepat pada kuartal pertama. Sebagai contoh ada 2 negara ekonomi terbesar di Uni Eropa. Yang pertama Jerman itu yang ekonomi terbesar di Uni Eropa melaporkan penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai 10,1%,
Sedangkan Prancis sebagai anggota dalam Uni Eropa dengan negara angka kasus COVID-19 tertinggi di kawasannya. Dan pertumbuhan ekonomi di Prancis diestimasi minus 13,8%. Berdasarkan proyeksi teranyarnya, Komisi Uni Eropa menyebut pertumbuhan ekonomi Uni Eropa akan minus 8,3% sepanjang 2020. Nah, selain menurunnya pertumbuhan ini, sama seperti dunia, Uni Eropa juga mengalami kemiskinan. Banyak warganya yang terkena PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang cukup besar juga terpaksa tutup akibat pandemi ini. Lalu seperti contoh saja di Spanyol sekitar 3 juta orang mengandalkan bantuan tunjangan dari pemerintah. Hal ini kenapa bisa terjadi? Ya karena banyak PHK itu, berkurangnya lapangan pekerjaan, jadi mereka mau nggak mau cuma bisa ngandelin pemerintah, apalagi dalam kondisi yang lockdown. Upaya Uni Eropa menghadapi resesi ekonomi di masa pandemi. Ya, dalam upayanya Uni Eropa menghadapi resesi itu melalui 2 upaya. Yang pertama perlindungan iklim dan revolusi digital. Yang kedua, dalam masa pandemi ini Uni Eropa memberi bantuan dana, pemberian bantuan dana kepada rakyatnya. Seperti yang kita ketahui, Uni Eropa telah memasuki resesi selama 2 kuartal. Hal ini sangat mempengaruhi ekonomi dunia. Sehingga dalam kasus ini, Uni Eropa melakukan upaya perlindungan iklim dan revolusi digital. Hal ini disampaikan oleh Presiden Komisi Eropa yang bernama Ursula von der Leyen. Dia ingin menjalankan kebijakan perlindungan iklim dan revolusi digital dengan cara dia akan meluncurkan rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Uni Eropa setidaknya hingga 55% dari tingkat emisi pada tahun 1990. Hal ini cukup sedang diprioritaskan atau menjadi tujuan utama bagi Presiden Komisi Eropa ini, karena menurutnya pelaksanaan rencana ini akan menjadi kunci bagi kelangsungan ekonomi dan politik Eropa. Dan yang kedua, pemberian bantuan dana. Komisi Uni Eropa mengusulkan inisiatif bantuan baru sebesar 100 miliar euro atau sekitar 1,8 triliun untuk negara-negara yang menghadapi persoalan terkait PHK atau kemiskinan tadi. Jadi orang yang PHK, orang yang emang kurang mampu akan mendapat bantuan dari Uni Eropa. Dana ini bertujuan untuk mendorong perusahaan mengurangi jam kerja karyawan mereka ketimbang menempuh pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kesimpulannya adanya virus ini sangat musibah bagi seluruh negara di dunia. Pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi kegiatan dunia yang seperti baik di bidang kesehatan, perekonomian, pendidikan maupun perpolitikan negara ini sangat bertumbuh. Uni Eropa sendiri yang merupakan organisasi besar di Eropa yang berisi negara-negara
besar Eropa juga sama merasakan dampaknya akibat pandemi ini. Perekonomian Uni Eropa mengalami resesi dan untungnya para petinggi Eropa sudah mulai memikirkan solusi dan strategi dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi Eropa seperti tadi perlindungan iklim dan revolusi digital dan memberikan sejumlah dana untuk masyarakat yang mengalami kesulitan. Ya, sekiranya begitu dari saya. Muhammad Bala Putra Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.